Jadi sebetulnya yang disebut pandemi atau wabah ini ya, itu sudah ada sejak zaman kuno. Jauh sebelum Islam masuk Nusantara sudah sering terjadi. Tetapi belum pernah ada catatan pandemi ini sifatnya nasional. Jadi selalu sifatnya itu lokal. Lokal terjadi di satu daerah, kemudian diatasi dengan beberapa ikhtiar usaha. Nah, ini yang menjadikan wabah yang kemudian disebut dengan nama Pak Gebluk tidak pernah menjadi wabah yang namanya nasional. Daerah-daerah selalu tidak sampai sebulan hilang dengan sendiri. Itu sebabnya catatan sejarah tentang wabah sampai yang dinamakan Black Death, wabah hitam itu benua yang habis itu. Eropa itu hampir sepertiga penduduknya habis kena wabah berulang. Di catatan Nusantara baru belakangan zaman kolonial itu pernah ada wabah, yaitu sampar kolera, justru muncul di daerah Malang ya. Itu akibat kutu daripada tikus-tikus yang didatangkan dari beras impor dari Burma. Di situ hampir 15.000 orang. Yang digunakan oleh kolonial waktu itu adalah pendekatan medis barat, dilakukan isolasi lanjut. Tapi apa? Sekedar isolasi. Dokter-dokter Belanda nggak mau merawat pribumi itu apa? Akhirnya banyak orang mati kan. Nanti kita akan mencatat ya, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Wahidin itu datang ke Malang tanpa APD, mereka merawat orang-orang yang sakit, dan itu jumlahnya besar. Nanti berkembang sampai ke Jawa Tengah, mengembang sampai ke Jawa Barat juga. Sebetulnya kan masyarakat juga ketika terjadi wabah itu sudah jadi tradisi. Kalau terjadi Pak Gebluk itu masyarakat praktis tidak akan keluar rumah. Zaman dulu itu ya, semua isolasi di rumah, tidak boleh keluar. Belakangan aja kan pemerintah nyuruh orang lockdown ya, PSBB kan, jangan keluar rumah. Orang masih keluar rumah. Zaman dulu nggak ada. Itu praktis, orang tidak akan pernah keluar. Dan struktur rumah orang-orang zaman kuno dulu itu selalu di depan rumah pasti ada gentong tempat air. Orang kalau mau bertamu ke rumah seseorang, dia harus mencuci tangan, mencuci kaki dulu untuk masuk ke rumah. Itu yang belakangan hilang malah tradisi. Jadi tradisi itu. Jadi baik zaman pra-Islam maupun sampai zaman Islam itu untuk menanggulangi wabah itu dengan spiritual, doa. Dan ini bukan hal yang tidak ilmiah. Kalau kita melihat teori tentang gelombang dalam fisika, prinsipnya kalau satu gelombang itu panjang, itu yang bisa mengukur itu adalah gelombang pendek. Dia bisa mengukur panjang, tapi yang panjang tidak bisa mengukur gelombang. Begitu juga ketika benda-benda material ini ukurannya itu sudah bukan seperti ukuran umum manusia di dunia. Ukuran kecil sejenis virus itu ukurannya sudah mikron, ukurannya sudah nano. Gak berlaku hukum Newton itu kok, gak berlaku ya. Justru yang kecil-kecil ini, yang sangat lembut ini ya bisa dikendalikan oleh apa? Gelombang frekuensi suara. Ini yang nggak dihitung orang, semuanya satu disiplin ilmu medis. Ya kalau sudah kena ukuran mikron, ukuran nano, gimana medis bisa jalan? Itu medis itu kan Newton pemikirannya. Jadi karena itu dengan cara seperti ini, ya alhamdulillah santri-santri kiai itu sampai 5 bulan ini nggak ada yang kena. Kenapa? Modal mereka cuma doa seperti zaman dulu. Jadi zaman Wali Songo juga sama dengan cara berdoa. Kadang-kadang apa? Bareng-bareng itu ngarak tunggul bendera hitam, ya, bendera Al-Iqab, benderanya Nabi katanya. Bendera warna hitam dikarak keliling kota raja. Sambil apa? Membaca sholawat, membaca. Itu cara-cara zaman dulu. Yang sekarang malah ditinggalkan.
padahal kita masih melihat efektivitas itu, ya, doa untuk melawan virus. Yang kecil nggak bisa diukur dengan yang besar. Dipikir kalau sudah dengan desinfektan virus itu hilang itu, dia bisa terbang kemana-mana. Ukurannya itu nggak sama kok dengan itu. Ya, itu kan sama dengan membunuh lalat dengan palu gede, nggak bisa, nggak kena dia. Nah, usaha orang-orang zaman dulu itu, ya sebelum Islam itu biasanya dilakukan dengan melakukan upacara di pantai. Itu mereka menyebut krimi cikisa, ya, artinya upacara untuk meminta pertolongan kepada yang Baruna, penguasa laut, ya, karena Baruna ini dianggap sebagai penguasa laut, dia yang menguasai semua binatang laut, tapi dia juga dianggap yang menguasai dunia bawah. Nah, itu dunia para krimi itu golongan cacing, ya, kemudian jentik-jentik semua yang kasat mata, maupun yang krimaya itu yang tidak terlihat, bakteri, ya, kemudian virus macam-macam itu dibawa kewenangan Baruna. Baruna ini di India dianggap sebagai dewa dia. Tetapi dalam catatan juga dia ternyata manusia. Kenapa? Ada lokasi kediamannya di Baruna Dipa itu Kalimantan. Istana Baruna itu namanya Barunai, dan dia digambarkan punya keturunan Resi Kumbayoni, ya, Agastya yang dikenal dengan nama Bathara Guru itu anaknya Baruna, dan ini kemudian menurunkan raja-raja di Nusantara, ya, artinya manusia. Ya, mungkin Baruna ini semacam Nabi Khidir zaman kuno begitu, ya. Nah, itu yang dimintai bantuan oleh orang-orang agar menghilangkan. Jadi ada doa-doa yang dipanjatkan supaya Sang Hyang Baruna ini memohonkan kepada Sang Hyang Taya, ya, yaitu yang mutlak itu, agar menghilangkan semua penyakit. Nah, itulah yang kemudian zaman Islam upacara di pantai itu untuk meminta bantuan menghilangkan wabah itu dikenal dengan larung sesaji, ya, macam-macam. Ya, itu sebetulnya memohon bantuan. Tetapi di zaman Islam, selain orang menggunakan upacara di laut, larung sesaji dan seterusnya, itu juga dengan membaca sholawat yang sudah kemarin dilakukan, ya, itu kalangan pesantren itu masih keliling di pesantren Kempek itu, ya, Mustafa Akil itu mimpin para santri keliling kampung membaca lihom satun utfi biha kharul wabail khatimah al Mustafa wal Murtado, ya, wabnahuma wa Fatimah, itu keliling, ya. Kemudian ada lagi yang membaca Hitung Rumakso ing Wengi, itu yang disusun oleh Sunan Kalijogo, ya, dibaca dalam bentuk tebak. Jadi banyak sekali doa-doa yang ada yang membaca doa Bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala bisamai wa samai. Itu semua bentuknya doa. Jadi ini, ya, yang saya kira warisan-warisan zaman dulu itu masih dilestarikan di lingkungan pesantren. Dan insya Allah saya yakin ini nanti sampai berakhir pandemi ini, para santri dan kiai insya Allah nggak akan kena. Ya, selama mereka masih itu tadi rajin berdoa, ya, dan mengikuti isolasi diri. Karena zaman dulu juga isolasi diri, tidak keluar dari rumah. Dan sebetulnya dalam sejarah kan isolasi diri itu kan ikhtiar dari Ibnu Sina yang menetapkan arba'in, 40 hari orang itu tidak keluar. Itu ada kisah Ibnu Sina untuk wabah ini, itu difilmkan kok oleh Rusia. Kalau tidak salah tahun 56 itu film itu, menceritakan bagaimana Ibnu Sina itu melakukan isolasi ketika terjadi wabah.
ya, jadi tidak diperbolehkan orang bersentuhan dan satu sama lain selama 40 hari. Dalam bahasa Arab disebut arba'in, 40 hari ya, dimana ketika masuk ke Italia, masuk bahasa Latin, 40 hari itu diterjemahkan menjadi bahasa sana, kuarantin itu. Artinya kuarantin juga 40 gitu, 40 hari. Dari kata-kata kuarantin itu nanti jadi karantina itu. Ya, itu mustina itu gagasannya. Jadi orang-orang di Indonesia juga zaman dulu sudah mengisolasi sebetulnya. Cuman sekarang aja karena nggak terbiasa lagi, kemudian seolah-olah mereka tidak melakukan isolasi diri semaunya. Ini sudah lah. Jadi zaman Wali Songo juga sama. Semua ketika terjadi wabah mengurung diri di rumah. Ya, jadi ada pertahanan masing-masing dari masyarakat dulu ya tentang peristiwa itu. Saya masih kecil tahun 70-an. Itu kalau ada orang meninggal, itu telinga kita tuh dikasih kapur, ya. Kemudian kunyit, ya, itu dilaporkan supaya tidak kena cawan namanya. Cawan itu ya sejenis virus begitu. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jim setan datan purun paneluhan dan ono wani miwah penggawe Allah gunane wong luput genia temahan tirta maling adoh tan ana ngarah ing mami guna duduk pansirna sakaing lara pansamya bali sakeh ngomong pansami miruda welas asih pandulune saking braja luput kadi kapuk tibaning wesi saking wisatawa sato galak tutut kayu aeng lemah sangar songeng landak guaning wong lemah miring miang pagi poning merak pagupakaning warak sakalir nadyan araca miang segara asat temahan rahayu kabeh
apan sarira ayu ingideran kang widodari rineksa malaikat lan sagung prarasul pinayungan ing yang suksma ati Adam utekku bagindo esis pangucapku ya Musa napasku nabingi salin muwe Nabi Yakub pamiyarasaning wang Daud suaraku mangke Nabi Ibrahim nyawaku Nabi Sleman kasekten mami Nabi Yusuf rupeng wang Idris ing rambutku Bagindo ngali kuliting wang Abu Bakar getih daging Umar singgih balung bagindo Usman sungso mingsun pati mahlinuwe Siti Aminah bayuning anggo Ayub ing ususku mangke Nabi Nuh ing jejantung Nabi Yunus ing otot mami netraku ya Muhammad pamuluku Rasul pinayungan Adam kowo sampun pepak sakatahe para nabi dadya sarira